yang nanti akan dikirimkan melalui link di kolom chat. Dan mohon tunggu sebentar lagi Bapak Ibu. Baik, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan yang kami hormati kepada perwakilan tim Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, perwakilan tim survei Indonesia dan seluruh perwakilan kota yang hadir pada acara Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya saat ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara di pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Cynthia Agi. Saya salah satu anggota dari tim sekretariat AISIM. Bapak Ibu dapat memanggil saya Cynthia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara ini yang kemungkinan akan berlangsung sekitar 1,5 jam atau hingga maksimal pukul 10.30 Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis sesi 2. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti pada sesi 1 di minggu lalu, atau mungkin Bapak Ibu yang belum puas di sesi 1 dan ingin mengikuti kembali webinar ini, acara ini dipertimbangkan untuk Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada agenda kali ini kita akan kembali kupas tuntas seputar website dan juga seputar indikator ISIM for Cities 2024, dimulai dari penjelasan fitur baru websitenya, tutorial registrasi, pengisian indikator, program unggulan itu penjelasannya bagaimana, dan acara ini akan ditutup dengan diskusi atau tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita mengabadikan momen kebersamaan kita di pagi hari ini. Boleh diaktifkan semua kameranya Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama dulu. Oke, sudah terlihat ya. Jika ada virtual background, boleh digunakan ya Bapak Ibu. Siap, kita akan bergaya. Ini panitia boleh ready untuk screenshot nih. Ada sekitar 3 slide ya. Nah, untuk menunjukkan semangat kita pada pagi hari ini, jika berkenan, Bapak Ibu boleh bergaya mengepalkan tangan seperti ini untuk menunjukkan bahwa pagi ini kita semangat nih. Oke, jangan lupa senyum manisnya Bapak Ibu. Saya pandu, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, 3, 2, 1. Satu lagi Bapak Ibu mohon ditahan, senyum lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk berfoto bersama. Selanjutnya saya akan mempersilahkan, langsung saja nih kita ke poin inti acara, mempersilahkan rekan saya Fadila untuk menerangkan tentang website terbaru AISIM. Jadi website AISIM ini sekarang baru, domainnya aisim.ptsi.co.id. Bapak Ibu mungkin yang sudah tahu dan sudah mengeksplor website ini. Namun rekan saya akan kembali menjelaskan, mungkin ada yang skip nih Bapak Ibu. Kepada Fadila, ready ya? Saya persilakan. Baik, sebelumnya, oke, selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan semangat ya untuk menjalani harinya. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Di sini saya akan memaparkan kepada Bapak dan Ibu terkait website ISIM yang terbaru. Di sini Bapak dan Ibu bisa banget berkunjung ke website kita yaitu isimptsi.co.id yang mana akan ditampilkan beranda seperti berikut. Dan di sini Bapak dan Ibu akan langsung melihat ada beberapa fitur terbaru. Yang pertama itu adalah peta interaktif. Di sini peta interaktif yaitu jika Bapak dan Ibu mengkliknya, maka dia akan muncul peta seluruh Indonesia, yang mana di sini akan terlihat
eh, penilai SDGs ratingnya pada setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, di sini terlihat juga jika Bapak Ibu mempoinkan pada suatu kabupaten atau kota akan menunjukkan nilai dari SDGs rating itu tersebut. Oke, untuk fitur pertama itu ada fitur filter. Di sini jika Bapak Ibu mengklik ada filter tahunnya pada tahun 2022 dan tahun 2023, jika pada tahun 2022 akan terlihat kota-kota yang mana merupakan dilaksanakannya ISIM positif pada tahun 2022. Sedangkan untuk pada tahun 2023 itu akan terlihat kota kabupaten-kabupaten yang berpartisipasi pada ISIM for Regency pada tahun 2023. Dan di sini untuk SDGs ratingnya ada beberapa SDGs, ada adalah visioner, ada inovator, advokator, encourager, and exciter. Yang mana SDGs rating ini sudah disesuaikan dengan metodologi terbaru ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga, jika Bapak dan Ibu ingin menuju ke suatu kabupaten atau kota, contohnya di sini saya akan menggunakan Kabupaten Temanggung ya Bapak dan Ibu. Di sini, Bapak dan Ibu akan langsung diarahkan ke Kabupaten Temanggung. Nah, di sini akan terlihat bahwa Kabupaten Temanggung itu memiliki skor 60,87 dan meraih peringkat 3 dari di kabupatennya. Dan di sini, bagian di sebelah kiri akan terlihat pula bahwa dia itu mendapatkan SC setting itu pada ranking yaitu Encourager. Dan di sini Bapak dan Ibu akan melihat ada spider web yang mana sebenarnya akan Bapak Ibu dapatkan nanti pada summary report di akhir nanti, yang mana di sini ada 3 kategori, ada skor SDGs Kabupaten Temanggung itu tersendiri, ada skor rata-ratanya dan skor terbaik kabupaten yang ada yang bergabung pula. Nah, di sini juga ada penunjukan SDGs yang merupakan yang ada pada spiderweb ini. Nah, selanjutnya di sini Bapak dan Ibu pada bagian bawah ini melihat ada 17 SDGs ya Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu dapat mengklik salah satu SDGs. Di sini saya akan mengklik goal 1 yaitu tanpa kemiskinan. Di sini kita akan melihat bahwa Kabupaten Temanggung itu memiliki skor performa SDGs-nya itu di antara 35 hingga 70 dengan indikator yang terlampir sebagai berikut. Contoh lagi ya, kita klik pada goals 16 di sini kita akan melihat bahwa skor Kabupaten Temanggung itu berada pada 70 hingga 100 dengan indikator sebagai berikut. Nah, jikalau kita kembali nih ya Bapak Ibu ke peta seluruh Indonesia ya. Nah, seperti ini. Dan ini kan masih nilai pada SDGs rating ya. Jika Bapak Ibu mengklik salah satu SDGs, yaitu pada SDGs Goals 16, di sini akan terlihat bahwa nilai-nilai kabupaten dan kota pada goals tersebut. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan ada fitur terbaru juga, yaitu fitur peringkat. Nah, fitur peringkat ini, Bapak dan Ibu akan melihat peringkat dari 1 hingga selanjutnya, yang mana pada di sini ada filter yaitu administrasi kabupaten dan kota dan ada tahunnya juga. Nah, di sini contoh ya, kita klik untuk wilayah administrasi kabupaten. Di sini akan terlihat bahwa kabupatennya itu ada rankingnya, ada kotanya, ada skornya, dan bahkan ada ratingnya. Seperti itu. Jika Bapak Ibu dan mengklik tahunnya ya, misalnya pada tahun 2023, maka dia akan melihat menunjukkan kabupaten-kabupaten yang berpartisipasi peringkatnya pada tahun 2023. Seperti itu. Dan mungkin selain itu kita ada FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyakan ya kepada oleh perwakilan kota ataupun kabupaten, yang mana di sini akan langsung ada jawabannya terkait FAQ ini. Nah, namun jika Bapak dan Ibu nih masih ada pertanyaan yang masih belum ada di FAQ atau masih pengen ditanya gitu, boleh banget hubungin kita di bagian kontak. Itu di sini ada WhatsApp, ada email, ada juga Instagram. Nah, di sini jika Bapak Ibu mengkliknya WhatsApp nih misalnya Bapak Ibu akan langsung terhubung untuk menghubungi WhatsApp-nya Sekretariat ISIM seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan. Silakan Bapak Ibu explore lebih dalam terkait website kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadila. Wah, ternyata website ASIM sudah lebih canggih dan sudah lebih informatif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa segera explore atau jelajahi website tersebut. Siapa tahu nih Bapak Ibu ingin cek rating kota Bapak Ibu tahun 2022 atau Bapak Ibu pengen tahu cek kota sebelah atau Bapak Ibu ingin tahu siapa sih pemenang ASIM di tahun 2022.
Oke, untuk acara selanjutnya, saya akan mempersilahkan rekan saya Novi untuk memaparkan materi teknis seputar pengisian data dan penjelasan tentang program unggulan ISIM for Cities 2022. Kepada Novi, saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Perwakilan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Novi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial registrasi, do and don't saat pengisian, penjelasan teknis pengisian, serta ketentuan program unggulan. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, pemerintah daerah saat ini membutuhkan wadah untuk tolak ukur dan juga apresiasi pencapaian SDGs mereka melalui konferensi tahunan yang dilaksanakan oleh Bappenas melalui SDGs Action Award. ISIM merupakan kepanjangan dari Integrated Sustainability Indonesia Movement. ISIM ini diproyeksikan akan dilakukan setiap tahunnya secara bergantian antara kota dan juga kabupaten. Pelaksanaan program ISIM ini diselenggarakan secara bergantian sehingga nantinya akan ada ruang pengungkapan dan juga ruang perbaikan atau room of improvement bagi kota dan kabupaten hingga target agenda 2030 tercapai. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ISIM ini terintegrasi dengan SAC yang diselenggarakan oleh Bappenas setiap tahunnya dengan tema yang berbeda-beda pula. Untuk tema SAC 2022 yang kita ikuti ya Bapak Ibu untuk kota itu temanya mendorong aksi ekonomi hijau untuk mencapai SDGs. Kemudian pada tahun 2023 diikuti oleh para kabupaten seluruh Indonesia, temanya adalah air, energi pertanian dan juga ketahanan pangan. Nah, boleh di next. Untuk tema ISIM Varsity tahun 2024 ini sejalan dengan tema Indonesia SDGs Action Award 2024, yaitu inovasi menuju Indonesia emas, keterkaitan pendidikan berkualitas, pekerjaan, dan industri hijau. Secara garis besar, tema di atas ini berfokus pada 3 goals, yaitu goals 4, 8, dan juga 9. Akan tetapi Bapak Ibu, best practice ataupun program unggulan yang Bapak Ibu ajukan tidak terpaku pada 3 goals di atas. Program unggulan diajukan bisa juga gabungan dari beberapa goals-goals lain. Seperti contoh gabungan dari goals 8, 9, dan juga 12 terkait pertumbuhan ekonomi inklusif. Untuk contoh program unggulannya, misalnya Bapak Ibu memiliki program terkait kesempatan kerja yang inklusif dan juga penciptaan lapangan kerja hijau berbasis SDM berkualitas. Kemudian bisa juga kolaborasi dari Goal 9, 4, dan juga 17 yaitu terkait inovasi digital, yaitu program terkait teknologi dan solusi digital untuk mendukung penguatan SDM berkualitas. Itu. Baik Bapak Ibu, untuk agenda ASIM Varsity ke depannya, kita sudah sama-sama melaksanakan kick-off launching yang dilaksanakan pada minggu lalu, yaitu hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Pada saat kick-off kemarin, kita sama saja membuka registrasi dan juga data entry yang Bapak Ibu lakukan melalui website. Kemudian setelah kick-off dilaksanakan, kita juga sudah melaksanakan webinar pendampingan teknis yang kita laksanakan minggu lalu di sesi pertama, yaitu pada tanggal 26 Juni, dan hari ini untuk sesi kedua yang kita laksanakan pada tanggal 3 Juli. Setelah webinar pendampingan teknis ini, Bapak Ibu juga sambil melaksanakan pengisian data. Self-assessment yang Bapak Ibu lakukan dalam platform untuk pengisian data, kita lakukan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu mulai dari tanggal 24 Juni kemarin sampai tanggal 2 Agustus nanti. Seperti itu. Setelah pengisian data telah selesai, telah kita tutup di tanggal 2 Agustus nanti, akan ada verifikasi data dan juga program unggulan yang akan kita laksanakan secara online maupun offline. Di sini kita akan menilai pengisian yang telah Bapak Ibu lakukan mulai dari hasil observasi, dokumen pendukung yang Bapak Ibu unggah, serta program unggulan yang Bapak Ibu ajukan. Setelah verifikasi selesai dilaksanakan, kita akan melaksanakan scoring dan juga rating. Scoring dan rating ini kita nilai dari disclosure dan juga impact, serta penilaian program unggulan dan juga komitmen leadership. Untuk scoring dan rating ini nanti rencananya akan kita laksanakan di bulan September. Kemudian untuk ujung dari kegiatan kita ini ialah penganugerahan SDGs Annual Conference 2024 yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Bappenas, yaitu sekitar bulan Oktober 2024 nanti.
Kemudian untuk metodologi Indeks ICM for Cities 2024 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu harmonisasi standar nasional dan internasional. Untuk sumber indikator yang kita gunakan ini berasal dari metadata Bappenas, GRI, SDSN, dan juga CDP. Adanya harmonisasi standar ini membantu penambahan indikator yang tidak tercover seperti indikator terkait iklim, terkait udara, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, untuk jumlah indikator, saat ini jumlah indikator ICM for Cities 2024 adalah 130. Mungkin untuk kota Bapak Ibu yang mengikuti ICM for Cities di tahun 2022 sebelumnya, mungkin masih ingat indikator kita sebenarnya itu masih sekitar 150-an. Namun kita sudah mengevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya dan sudah kita sesuaikan dengan SDGs kota sehingga sekarang ada 130 indikator. Untuk penilaian dalam ICM for Cities ini, kita ada dua pendekatan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah disclosure ataupun ruang pengungkapan. Di sini, apabila Bapak Ibu mengungkapkan dokumen pendukung, dan kemudian dokumen pendukung itu sesuai atau relate dengan indikator terkait, maka semakin besar juga nilai yang bisa Bapak Ibu raih. Kemudian pendekatan yang kedua ialah terkait penilaian dampak atau impact. Penilaian ini berdasarkan petunjuk scoring setiap indikator dan juga interval terhadap growth rate di setiap indikator. Untuk cara pengumpulan data juga masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu melakukan metode self-assessment yang digunakan sebagai data primer yang Bapak Ibu lakukan melalui platform kami di icim.ptsi.co.id. Nah, berikut merupakan proporsi indikator ICIM terhadap 4 pilar SDGs. Bapak Ibu, untuk penilaian ICIM for Cities ini dibagi menjadi dua stage atau dua tahap. Tahap pertama yaitu kita melakukan penilaian indeks ICIM for Cities melalui data primer yang Bapak Ibu masukkan di platform. Kemudian stage kedua ialah penilaian program unggulan dan juga komitmen leadership. Untuk penilaian program unggul ini kami fokus terhadap 4 aspek penilaian yang akan dinilai, yaitu inovasi, kolaborasi, dampak, dan juga keberlanjutan. Nantinya daerah terpilih akan mempresentasikan program unggulannya di depan para panelis yang dipresentasikan langsung oleh perwakilan daerah. Hal ini kita lakukan untuk melihat aspek penilaian program unggulan dan juga aspek komitmen leadership dari kota Bapak Ibu. Kemudian ICIM juga memiliki rating atau champion grade. Setiap tahunnya pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten akan disematkan rating berupa champion grade untuk memicu continuous improvement. Bapak Ibu, kami sudah melakukan evaluasi serta pemutakhiran metodologi sehingga ada perubahan sedikit terkait rating champion grade ini. Harapannya dengan adanya perubahan champion grade ini dapat memicu kembali pemerintah kota untuk meningkatkan program SDGs mereka. Kemudian untuk awarding nanti kita akan mengambil juara terbaik 1, 2, 3 yang akan kita umumkan di acara SDGs Action Award bersama Bappenas. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ICIM for Cities ini tidak hanya sekedar rating dan awarding saja, tapi Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan laporan berupa summary report. Untuk summary report ini di dalamnya akan ada presentasi pengisian data dan juga judul program unggulan yang Bapak Ibu ajukan. Selain itu di dalamnya juga akan ada rating ICIM yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian ada juga spider web hasil per goals yang dari pengisian yang Bapak Ibu lakukan di platform. Spider web ini bisa melihat gap analisis antara kota terbaik dan juga kota Bapak Ibu. Kemudian di summary report juga terdapat peringkat kota dari keseluruhan kota yang mengikuti ICIM for Cities. Selain summary report, Bapak Ibu juga akan mendapatkan piagam penghargaan yang akan kita kirimkan secara online dan juga offline. Kemudian hasil pengisian yang Bapak Ibu lakukan nanti akan masuk ke dalam dashboard SDGs Kota se-Indonesia yang dapat Bapak Ibu lihat di platform kami. Di platform kami ini juga tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dila, Bapak Ibu bisa melihat peta interaktif, ada juga skor setiap goals dan juga grafik setiap goals dari setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke tutorial pengisian registrasi dan pengisian data. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita
menonton bersama-sama tutorial registrasi dan pengisian data. Silakan. Berikut adalah tutorial bagaimana cara melakukan registrasi akun serta pengisian indikator pada platform iSIM for Cities 2024. Bapak Ibu dapat membuka domain isim.ptsi.co.id pada kolom tab pencarian. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengklik program iSIM dan pilih iSIM for Cities. Maka, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman penjelasan terkait program iSIM for Cities. Bagi Bapak Ibu yang kotanya belum terdaftar pada program iSIM for Cities tahun 2022, dapat mengklik daftar dan melanjutkan pengisian registrasi. Sedangkan, bagi Bapak Ibu yang kotanya sudah terdaftar pada program iSIM for Cities 2022, dapat mengklik masuk menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Pada pengisian registrasi, isi identitas pendaftar sesuai dengan yang tercantum, mulai dari provinsi, kota, nama pendaftar, dan lainnya. Pastikan nomor handphone dan alamat email yang Bapak Ibu masukkan aktif, karena nantinya akan ada email konfirmasi yang terkirim apabila sudah disetujui oleh admin. Bapak Ibu dapat membuat username dan password yang mudah diingat. Setelah selesai, akan ada pop-up yang muncul seperti di layar. Silakan tunggu admin kami untuk menyetujui pengajuan akun yang dibuat. Setelah disetujui, Bapak Ibu akan menerima email konfirmasi seperti ini. Maka, Bapak Ibu dapat melakukan login kembali menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Bapak dan Ibu dapat mulai melakukan pengisian profil kota secara lengkap, mulai dari tahun berdiri, luas daerah, dan lain sebagainya, sampai lengkap terisi semua. Setelah terisi semua, Bapak Ibu dapat menyimpan progres pengisian sampai muncul keterangan sukses mengisi data profil. Untuk melakukan pengisian data, klik SDGs Assessment. Selanjutnya, pilih goals yang akan diisi terlebih dahulu. Pengisian ini tidak harus dilakukan secara berurutan. Pada contoh kali ini, kita akan mengisi goal 11. Pilih indikator yang ingin diisi dengan mengklik tombol ungu Update Penilaian. Adapun pengisian meliputi hasil observasi dan mengupload dokumen pendukung. Catatan, untuk dokumen pendukung yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengupload dokumen yang sekaligus banyak atau dokumen yang tidak sesuai dengan indikator. Pastikan dokumen pendukung yang diunggah hanya berkaitan dengan indikator yang akan diisi. Pada kolom narasi, Bapak Ibu dapat menjelaskan kegiatannya menunjang pencapaian. Untuk memudahkan dan menjelaskan lebih detail pada pengisian, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada kolom narasi berupa header, underline, bold, dan lain sebagainya. Sertakan informasi-informasi penting dan keunggulan dari program atau indikator tersebut. Semakin Bapak Ibu mengungkapkan data penunjang, maka akan semakin besar pula nilai yang akan diperoleh. Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan link publikasi program, foto, ataupun video sebagai pendukung penjelasan data. Usahakan Bapak Ibu mengisi semua indikator pada setiap goals. Semakin lengkap Bapak Ibu mengungkapkan data dan melengkapi indikator, semakin besar pula nilai yang akan diperoleh oleh kota. Jika Bapak Ibu sudah melengkapi indikator, Bapak Ibu dapat mengklik simpan. Bapak dan Ibu dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diisi dengan menekan tombol warna biru view penilaian. Jika Bapak dan Ibu sudah yakin data yang dimasukkan sudah sesuai, Bapak dan Ibu dapat mengklik finalize pada kolom action. Perlu diingat bahwa setelah klik finalize, Bapak dan Ibu tidak dapat mengubah kembali data yang sudah diisi. Setelahnya, Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian program unggulan dan mengunggah PowerPoint sesuai dengan template yang sudah disediakan pada link yang terlampir. Bapak dan Ibu
dapat mengkreasikan template PowerPoint tersebut tanpa mengubah aspek di dalamnya. Kemudian, isi kolom yang telah tersedia termasuk judul program dan lainnya. Untuk pilihan SDGs ini, Bapak Ibu dapat memilih lebih dari satu goals yang sesuai dengan program unggulan. Selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu mengunggah video dan foto yang berkaitan dengan program unggulan yang dilaksanakan. Dengan ketentuan video berjenis MP4. Untuk foto, jika lebih dari satu, Bapak Ibu dapat menggunakan format zip. Ketika semua sudah terisi, klik simpan dan data akan tersimpan. Sekian video tutorial ini, semangat melakukan pengisian Bapak Ibu. Terima kasih. Berikut ada Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana tutorial membuat akun, mengisi hasil observasi pada SDGs Assessment, dan juga bagaimana mengunggah program unggulan melalui platform. Izin Bapak Ibu, untuk selanjutnya, izin saya menjelaskan terkait program unggulan yang akan Bapak Ibu unggah di platform nanti. Ada beberapa ketentuan yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam mengunggah program unggulan. Bapak Ibu diwajibkan mengunggah presentasi dengan format PPT, zip maupun PDF dengan maksimal halaman sebanyak 10 halaman dengan memperhatikan aspek yaitu aspek inovasi, dampak, kolaborasi stakeholder atau mitra pembangunan, dan juga keberlanjutan. Kami sudah menyediakan template program unggulannya, Bapak Ibu boleh dibuka. Jadi untuk template program unggulan ini hanya sebagai acuan Bapak Ibu saja dalam membuat presentasi program unggulan. Untuk desain dan juga bentuknya seperti apa, kami bebaskan sekreatif mungkin. Akan tetapi Bapak Ibu harus tetap fokus terhadap penilaian 4 aspek tadi. Kemudian kami juga sarankan untuk bagian cover ini disamakan seperti template yang telah kita buat. Dengan covernya berisi judul program unggulan yang Bapak Ibu ajukan, kemudian goals terkait program unggulan tersebut, kemudian ini merupakan program unggulan dari kota mana, seperti itu. Untuk poin-poinnya masih sama seperti tadi, Bapak Ibu harap memperhatikan 4 aspek tadi. Seperti ini. Mohon perhatikan untuk halaman kami batasi sampai 10 halaman Bapak Ibu. Apabila folder yang Bapak Ibu ajukan terlalu banyak memakan memori, maka dapat Bapak Ibu kompres dan unggah melalui zip seperti itu. Boleh balik lagi. Next. Baik, Bapak Ibu, kita menyediakan buku panduan yang dapat Bapak Ibu akses melalui link Google Drive yang kami bagikan di kolom chat. Selain itu, kita juga selama masa pengumpulan data ini, kita mengadakan webinar pendampingan teknis selama 2 kali, yaitu minggu lalu dan juga hari ini, pendampingan teknis sesi 2. Next. Baik, Bapak Ibu, tadi sebenarnya di dalam video tutorial sudah dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan dalam pengisian data. Izin saya jelaskan kembali, dalam mengisi hasil observasi di platform, Bapak Ibu harap memperhatikan beberapa poin-poin. Yang pertama, Bapak Ibu disarankan untuk mengunggah dokumen berupa screenshot atau potongan dari misalnya dari kota dalam angka atau dari BPS. Jadi Bapak Ibu hanya menampilkan satu dokumen terkait indikatornya saja. Bapak Ibu jangan menampilkan dokumen yang sekaligus banyak yang berisi ratusan halaman, karena dokumen tersebut nantinya akan menyulitkan verifikator dalam memeriksa hasil observasi yang Bapak Ibu input dalam platform seperti itu. Kemudian next. Kemudian jika data internal Bapak Ibu tidak tersedia, kami memperbolehkan Bapak Ibu untuk mengutip dari media dan juga publikasi online. Misalnya Bapak Ibu memiliki program terkait pengelolaan sampah, namun dari dinas terkait tidak menyediakan dokumentasi atau tidak menyediakan data secara rinci. Namun program ini tuh
diliput oleh beberapa media lokal. Nah, maka Bapak Ibu bisa menginput link publikasi dan juga media lokal tersebut. Next. Kemudian Bapak Ibu, kami sangat menganjurkan untuk melampirkan legitimasi atau cap dari instansi dan dinas terkait. Kami tidak menerima dokumen-dokumen yang hanya berupa tabel saja, tabel kosongan tidak jelas dari dinas maupun OPD mana seperti itu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu apabila dokumen pendukung yang diajukan ini tidak berasal dari dokumen kota dalam angka atau dokumen dari BPS, Bapak Ibu bisa melampirkan cap dan juga legitimasi dari dinas-dinas terkait seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa goals dan juga indikator yang sumber datanya berasal dari satu dinas yang sama. Nah, Bapak Ibu dapat merekap keseluruhan indikator tersebut yang berasal dari dinas yang sama menjadi satu file, kemudian dapat menambahkan kembali juga cap dan legitimasi dari dinas terkait seperti itu. Kami memperbolehkan untuk mengunggah dokumen seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melampirkan rumus jika diperlukan. Kalau misalnya dokumen yang diunggah masih berupa data mentah, maka Bapak Ibu juga wajib menuliskan rumus perhitungan sesuai dengan buku panduan. Next, oke. Berikut ini ada beberapa tipe-tipe data yang umumnya diisi dalam indikator ISIM. Yang pertama, ada dokumen yang berasal dari kota dalam angka. Untuk dokumen yang berasal dari kota dalam angka ini biasanya berupa diagram batang, diagram lingkaran, dan juga ada presentasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan data yang berasal dari provinsi. Kemudian apabila terdapat kota dan kabupaten yang di dalamnya, maka Bapak Ibu dapat menggunakan dokumen tersebut. Kemudian untuk contoh yang kedua ini adalah penggunaan kolom narasi. Di dalam kolom narasi ini apa saja sih yang bisa Bapak Ibu tulis? Bapak Ibu bisa menulis rumus, Bapak Ibu bisa menjelaskan kembali penjelasan terkait dokumen pendukung yang Bapak Ibu unggah seperti itu. Kemudian sama Bapak Ibu juga bisa menggunakan dokumen yang berasal dari kota dalam angka seperti ini, misalnya contohnya untuk indikator terkait APM dan APK. Biasanya kalau untuk dari dokumen kota dalam angka, untuk APM dan APK ini sudah sekalian Bapak Ibu untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Maka untuk 3 indikator tersebut Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen pendukung yang sama. Seperti itu. Next. Kemudian selain dokumen pendukung berupa kota dalam angka, Bapak Ibu juga bisa menggunakan dashboard yang dimiliki oleh kota. Dashboard ini biasanya dimiliki oleh dashboard pegawai, bisa juga dashboard tentang udara, bisa juga dashboard tentang Dukcapil dari kota Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan screenshot dari BPS pusat maupun BPS provinsi. Jangan lupa men-screenshot keseluruhan halaman website secara jelas agar kami bisa mengetahui sumber data yang Bapak Ibu ambil. Seperti itu. Kemudian untuk indikator selanjutnya kita beri contoh untuk indikator jumlah desa tertinggal. Untuk jumlah desa tertinggal sendiri ini sumbernya ialah dari dokumen indeks desa membangun. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, untuk dokumen indeks desa membangun ini kalau kita buka isinya berisi dari nama-nama kota dan kabupaten dengan status IDM-nya. Karena dia termasuk banyak ya Bapak Ibu nama kota dan kabupatennya, maka Bapak Ibu bisa men-checklist atau meng-highlight desa mana saja yang termasuk ke dalam desa tertinggal maupun desa mandiri yang berada di kota Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Nah, kemudian ini untuk dokumen terkait kebijakan. Bapak Ibu diharapkan menunjukkan dokumen-dokumen kebijakan yang telah diimplementasikan oleh kota Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah mengimplementasikan kebijakan terkait pengurangan sampah, kebijakan terkait pengendalian penggunaan plastik sebagai wujud upaya untuk menjunjung tinggi green procurement seperti Bu. Seperti itu. Kemudian ada juga kebijakan terkait sakit, Bapak Ibu dapat mengunggah dokumen pendukung yang dimaksud. Seperti itu. Baik, sedikit update Bapak Ibu, berikut adalah list kota-kota yang sudah mendaftar, baik menggunakan akun yang lama maupun menggunakan registrasi akun baru.
kota-kota di atas juga sudah mulai melakukan pengisian SDGs assessment, yaitu sudah ada 48 kota terdaftar. Mohon informasinya apabila kota Bapak Ibu sudah mendaftar dan melakukan pengisian namun belum masuk ke list di atas. Kita harapkan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, jika belum melakukan pendaftaran, maka segera registrasi dan juga membuat akunnya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam list terdaftar, maka kami harap Bapak Ibu sudah mempersiapkan data-data yang ingin diunggah dan juga memulai pengisian indikator SDGs Assessment per goals-nya. Kita harapkan sebelum tanggal 2 Agustus nanti, yaitu tanggal penutupan data entry, Bapak Ibu bisa melengkapi data-data yang diminta pada platform mulai dari hasil observasi, dokumen pendukung, hingga program unggulan. Untuk Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa langsung bergabung melalui QR Code yang ditampilkan di layar. Selain itu, jika selama pengisian Bapak Ibu melakukan kendala atau Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menghubungi kami di hotline Sekretariat ISIM di WhatsApp 08118167167 dan juga bisa menghubungi kami melalui email di sustainability@pataisi.co.id. Hotline Sekretariat ISIM kami siap membantu Bapak Ibu melaksanakan program ISIM for Cities. Mari sama-sama kita berkolaborasi meningkatkan SDGs Indonesia untuk mencapai target 2030. Sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Cynthia. Terima kasih. Baik, terima kasih Novi, penjelasannya sudah sangat komprehensif. Semoga Bapak Ibu semakin lebih mengetahui secara mendalam bagaimana tutorial tadi dijelaskan, bagaimana cara pengisian program unggulan dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita masuk ke babak selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, baik itu disampaikan dalam kolom chat atau Bapak Ibu ingin mengajukan, bisa raise hand ya Bapak Ibu ya, pakai fitur raise hand. Dan saya mengundang Novi untuk join di sesi tanya jawab kali ini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke, baik. Dari Pak Johannes Adi Nugroho. Silakan Bapak pertanyaannya. Baik Bu, salam kenal dari Kota Semarang. Bapeda Kota Semarang, mohon izin, mohon petunjuk. Untuk tema kali ini kan ada 3, ya, pendidikan, ketenagakerjaan, dan industri hijau. Untuk program unggulan yang disampaikan, itu nanti per goals atau satu kegiatan unggulan, tapi bisa memayungi 3 goals. Mungkin sementara pertanyaan kami itu dulu, mohon petunjuknya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bapak. Jadi menurut arahan dari Bappenas, saya jawab terlebih dahulu ya Novi, nanti boleh menambahkan. Menurut arahan dari Bappenas, sebaik-baiknya program unggulan yang diunggah itu yang berkaitan dengan tema besar yang 3 goals tadi Pak. Nah, tapi 3 goals ini bisa disesuaikan dengan tema atau program Bapak Ibu. Seperti itu. Boleh Novi menambahkan? Baik, izin menambahkan, izin Pak Johannes, untuk program unggulan ini kami sarankan tetap memiliki satu program unggulan utama ya Pak, yang Bapak ambil. Jadi nanti program unggulan ini akan menjadi kepala untuk program lainnya. Apabila nanti ternyata program tersebut memiliki dampak terhadap program-program lainnya, maka itu nanti bisa masuk ke bagian aspek dampak atau impact seperti itu Pak. Berarti jadi maksudnya ada goals utama yang dituju dan ada Betul. goals pendukung seperti itu, Pak. Betul. Semoga menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari tadi kalau nggak salah ada yang raise hand ya. Nah, dari Bu Nurindah, Bapeda Kota Probolinggo, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Ada beberapa indikator yang saya tanyakan. Untuk 8.f.1
terkait organisasi memiliki sistem tunjangan, Jamkes, asuransi jiwa, prokes, pelatihan, spesifikasi. Untuk spesifikasi data yang diminta itu seperti apa ya? Kemudian jika kita datanya punya itu berupa persentase, tapi yang ditanyakan ini jumlah. Nah, ini kami agak kesulitan seperti itu. Karena memang datanya itu seperti yang apa ya yang kemarin ini tenaga kerja nanti saya ini aja udah coba cari dulu. Perisnaker tidak ada per jenis kelamin dan kelompok umur. Nah, itu nggak ada data, tapi nggak ada jumlah, tapi adanya persentase. Nah, itu kan kesulitan untuk menghitungnya. Kemudian untuk yang berupa komitmen, waktu saya kurang hafal, untuk yang fakta integritas itu yang disampaikan fakta integritas kepala OPD atau semua pegawai yang terkait korupsi. Nah, itu kan kalau semua pegawai kan banyak ya maksud saya. Nah, apakah hanya fakta integritas di tingkat kepala OPD aja? Kemudian yang 5C.1 umur yang pakai telepon genggam. Nah, ini batasan umurnya umur berapa? Nah, ini di sini nggak ada batasan umurnya. Jadi kami kesulitan untuk memilah data penduduknya. Kemudian itu dulu sih sementara nanti menyusul. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Nurinda. Tadi ada 3 pertanyaan ya Ibu. Kita akan coba menjawab satu-satu. Namun jika pada kesempatan ini kita bisa belum menjawab secara detail, kita akan tindak lanjut melalui chat langsung ya Bu. Nanti akan ada tim helpdesk yang langsung menghubungi Ibu. Tapi untuk sesi ini Mbak Novi boleh menyampaikan dulu dan menjawab pertanyaan dari Bu Nurinda ketiganya. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Izin Bu, tadi untuk pertanyaan pertama terkait indikator 8F1 yaitu organisasi yang memiliki sistem tunjangan itu bentuk dokumen yang diminta seperti apa gitu ya Bu ya. Untuk dokumen yang diminta ini Bapak Ibu bisa melampirkan apabila pemerintah kota memiliki sistem tunjangan seperti BPJS, bisa Bapak Ibu masukkan, kemudian Bapak Ibu juga bisa masukkan anggaran yang dikeluarkan untuk jaminan iuran kecelakaan kerja untuk ASN dan juga PNS. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang pertama, maaf, ini yang kami tampilkan datanya berupa rincian anggaran untuk pembayaran Jamkes, asuransi jiwa, prokes atau lainnya seperti itu ya. betul Bapak Ibu. Namun jika memang tidak ada rincian anggarannya, Bapak Ibu bisa melampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa memang sudah semua pegawai ASN dan PNS ini memiliki sistem tunjangan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan terkait fakta integritas ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan terkait fakta integritas ini lebih baik Ibu melampirkan apabila ada untuk semua daftar pegawai yang memiliki fakta integritas, maka itu lebih baik Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya filenya terlalu banyak, maka Bapak Ibu dapat melampirkan file berupa zip, nanti kemudian dikompres agar dokumennya tidak terlalu berat. Seperti itu. Kemudian untuk apakah tidak bisa terwakilkan oleh seluruh kepala PD saja, jadi tidak semua pegawai untuk fakta integritasnya?
Boleh Ibu. Jadi nanti mungkin bisa mewakilkan dari beberapa dinas terkait seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti ada perwakilan fakta integritas dari dinas yang kesehatan mungkin, atau nanti mungkin ada juga fakta integritas dari dinas yang lain. Seperti itu. Oh, ini mohon maaf, maksud saya fakta integritas ini yang kami kumpulkan adalah fakta integritas eselon 2, yaitu kepala Hmm. PD, semua kepala PD di lingkungan Pemkot Probolinggo. Jadi tidak satu PD. Bagaimana? Diperbolehkan? Boleh Ibu. Kami hanya ingin melihat apakah di kota Bapak Ibu sudah berkomitmen untuk memiliki fakta integritas tersebut. Jadi untuk melampirkan satu atau dua contoh terkait fakta integritas tersebut sudah nggak apa-apa. Baik. Ingin menambahkan mungkin berarti Ibu boleh diseleksi kembali yang paling mewakili ya berarti ya. Jabatan yang paling representatif yang mewakili Kota Probolinggo seperti itu. Nah, saya juga menyarankan Ibu untuk membaca kembali buku panduan, siapa tahu di sana ada informasi yang lebih teknis yang Ibu butuhkan. Oke, mungkin kita bisa move to pertanyaan selanjutnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang tadi rentang umur yang Oh, baik. menggunakan telepon genggam. Oke, Mbak Novi bisa dijawab yang Oke. ketiga, Mbak. Siap izin. Mohon maaf Ibu tadi sedikit ke skip. Jadi Bu, untuk yang berdasarkan indikator 5C1 ya, untuk proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam, ini berdasarkan dari metadata Bappenas memang tidak ada rentang umur yang diperlukan. Seperti itu Bu. Jadi Ibu bisa menggunakan data keseluruhan eh, masyarakat yang menggunakan telepon genggam seperti itu. Mungkin nanti Ibu bisa mencari datanya dari kota dalam angka ataupun dari BPS pusat maupun BPS provinsi seperti itu, Bu. Jadi semua proporsi individu yang menggunakan telepon genggam dengan tidak dibatasi oleh rentang usia. Seperti itu. Nanti mungkin apabila Ibu mendapatkan kesulitan dalam mencari data, mungkin nanti bisa kita obrol lagi melalui WhatsApp, Ibu. Seperti itu. Nanti bisa kita bantu lebih lanjut. Ya. Mohon maaf untuk kita kan disuruh membuat surat perintah tugas yang menginput. Nah, ini mohon maaf kami sampai sekarang belum menindaklanjuti apakah itu sifat wajib atau jika sudah memiliki akun sudah tidak perlu membuat SPT. Mohon petunjuk. Izin Bu, jadi untuk mengisi hasil observasi dalam akun dan platform kita ini memang kita bebaskan untuk siapa saja, untuk OPD-OPD terkait yang ingin mengisi di platform. Jadi memang tidak diperlukan untuk surat keterangan penunjukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada OPD-OPD lain untuk sama-sama kita mengisi di platform agar pengisian platform juga menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Oke, kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferdi Hardian. Izin bertanya, Bu, kami dari Bapeda Padang Panjang. Sebelumnya sudah punya akun, tapi lupa email, user, dan password. Apakah bisa daftar baru saja atau bagaimana ya baiknya? Terima kasih. Oke, Mbak Novi bisa dijawab mungkin terkait ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk Bapak Ibu yang lupa akun, misalnya lupa akun, lupa email, ataupun lupa username yang Bapak Ibu gunakan, maka Bapak Ibu bisa mendaftar ulang kembali dengan cara registrasi akun seperti biasanya dengan mengisi profil provinsi kota, mengisi NIP pegawai, kemudian menggunakan nama kontak yang mendaftar atau siapa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan kembali akunnya seperti itu. Oke, berarti daftar akun ya jawabannya ya. Oke, kita move to pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Mbak, kalau inovasinya lebih dari satu, apakah bisa atau tidak? Bagaimana Mbak Novi?
Mbak Novi. Ini maksudnya berarti inovasi program unggulannya ya Pak ya? Dari Kota Madiun nih pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan yang hampir berhubungan. Ini dari Mbak Anissa JFD dari Banjarbaru. Izin tanya Mbak, untuk terkait pengunggahan program unggulan, utama dan pendukung tadi bagaimana ya tutorialnya? Oke, berarti ini tentang seputar program unggulan ya. Apakah boleh lebih dari satu inovasinya dan yang dimaksud program unggulan utama dan pendukung tadi apa ya Mbak? Seperti itu. Baik, izin menjawab terkait penilaian inovasi tadi. Jadi untuk dalam mengajukan program unggulan, Bapak Ibu diharapkan inovasi ini terdapat jelas urgensi dari dibuatnya program seperti itu, Bu. Jadi semakin baik inovasi yang Bapak Ibu kembangkan, maka program tersebut akan terlihat menarik nanti di depan Dewan Juri. Seperti itu. Untuk inovasi apabila masih terkait dengan program utamanya, apabila memang dia lebih dari satu, maka diperbolehkan. Seperti itu. Oke, sebenarnya diperbolehkan, namun jika fokus satu statement dan satu konteks itu akan lebih baik, Bapak Ibu. Kemudian untuk program unggulan dan utama, mungkin tadi ada sedikit miskomunikasi kali ya. Goals unggulan yang dituju dan goals pendukungnya, bukan program unggulan satu dan program pendukung bukan ya. Kalau program unggulan udah pasti satu nih, dan inovasinya juga yang fokusnya satu. Namun program unggulan tersebut bisa berkaitan dengan tujuan goals-goals yang mendukung program goals yang paling utama tersebut seperti itu Bapak Ibu. Semoga jelas dan membantu ya Pak Ferdi Hardian dan Mbak Anissa. Kemudian adakah ingin bertanya langsung nih di via Zoom mungkin Bapak Ibu? Belum ada ya. Kalau gitu saya cek ini ada masuk juga pertanyaan dari Bapeda Kota Blitar, Mbak Rizky. Bagaimana bisa apakah bisa dibagikan form Excel kuesioner penilaiannya untuk lebih memudahkan dan mempercepat pengisian karena waktu pengisiannya singkat dan harus dibagikan segera kepada OPD yang mengampu kegiatan. Oke, Mbak Novi ini ternyata butuh format Excel, apakah bisa dibagikan? Izin Bapak Ibu untuk format Excel kita belum bisa dibagikan seperti itu. Kemudian saran dari kami, Bapak Ibu bisa sharing akun antar OPD. Jadi satu akun yang Bapak Ibu buat itu bisa digunakan lebih dari 2 sampai 3 orang seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama mengisi menggunakan akun tersebut seperti itu. Kemudian apabila memang akun tersebut tidak ingin Bapak Ibu bagikan, maka Bapak Ibu bisa membuat akun baru lagi dari kota Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti untuk pengisian dapat dilakukan bersama-sama bersama OPD lain seperti itu. Jadi walaupun nanti pengisian berasal dari berbagai akun yang berbeda, nanti ujung-ujungnya tetap terintegrasi di satu kota yang sama seperti itu. Fitur di SDGs Assessment juga di platformnya ada historinya ya. Jadi siapa yang menginput data apa itu ada tercatat Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Kalau kerja keroyokan itu semuanya tercatat ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Mbak Ricci, Kota Blitar. Siapakah pejabat pelegalisir dokumen yang akan diunggah? Apakah harus ketua OPD? Baik, Mbak Novi boleh dijawab. Betul, Bu. Jadi diharapkan untuk yang mencap dan memberikan legitimasi untuk dokumen-dokumen pendukung yang Bapak Ibu lampirkan adalah ketua atau kepala dari dinas terkait seperti itu. Karena dengan adanya cap tersebut menjadikan verifikator percaya bahwa memang dokumen pendukung yang Bapak Ibu unggah sudah terlegitimasi oleh dinas-dinas dan juga OPD terkait.
Seperti itu. Oke, ini intermezzo sedikit. Kota Bontang baru saja mendaftar. Selamat bergabung ya, Bapeda Kota Bontang. Selamat mengisi pengisian. Dan saya juga izin mengingatkan bahwa waktu pengisian itu deadline-nya kan 2 Agustus ya, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu itu punya waktu 30 hari percis. 30 hari itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk meeting, koordinasi, dan membagi-bagi job desk kepada OPD-OPD terkait. Oh, ada lagi Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang, selamat bergabung di platform iSIM for Cities. Selamat mengisi. Juga ada lagi? Nggak, baru 2 ya. Oke, berarti tadi udah 48 tambah 2 udah 50 kota nih yang bergabung. Wah, luar biasa antusiasme dari pemerintah kota ini. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan refresh sedikit. Kita punya list sesi pertanyaan yang ada di sesi 1 kemarin. Jadi waktu itu ada yang bertanya, karena yang dipilih untuk maju penganugerahan itu hanya 3 kota, apakah tidak bisa diperbanyak supaya memotivasi para kota? Oke, jadi sebenarnya nanti dalam sesi penyisihan menuju 3 besar, itu 10 kota itu akan diundang Bapak Ibu ke Jakarta. 10 terbaik ya, 10 terbaik itu akan diundang ke Jakarta untuk melakukan pemaparan langsung di depan para juri. Dan itu ada piagam tersendiri, jadi ada piagam top 10-nya tersendiri yang mungkin Bapak Ibu merasa butuh untuk jadi proses dokumentasi progres Bapak Ibu semua seperti itu. Baru nanti dari top 10 itu penyisihan kembali menjadi 3. Nah, di 3 besar itu kami akan sumbang namanya ke Bappenas dan Bapak Ibu yang menjadi juara akan diberikan piala langsung oleh Pak Menteri Bappenas seperti itu di bulan Oktober awal. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bapeda Kota Mataram. Jika ingin mendownload format Excel langsung dari website iSIM, seperti bagaimana caranya ya, Mbak Novi? Izin Bapak Ibu, tadi setelah kita cek di website, memang Bapak Ibu bisa mengunggah format Excel, tapi hanya berisi rekapan dari keseluruhan indikator yang ada saja seperti itu. Jadi nanti ujung-ujungnya bisa mendownload, tapi nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu tetap mengunggah dokumen pendukung melalui website seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya butuh sebagai rekapan indikator apa saja yang dibutuhkan untuk dicari oleh dinas-dinas dan juga OPD terkait, maka Bapak Ibu bisa mengunggah mendownload, maksud saya mendownload file Excel tersebut di platform seperti itu. Oke, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin saya refresh pertanyaan di sesi 1. Bagaimana untuk pengisian SDGs Goals 14, Mbak? Karena kota kami tidak memiliki laut. Oke, nah ini mungkin banyak yang relate juga ya, kota-kota Bapak Ibu ada tidak memiliki laut. Nah, bagaimana Mbak Novi nih? Apakah tetap Goals 14 itu dinilai atau seperti apa? Baik, Bapak Ibu, terkait dengan Goals 14 ini tidak akan kita masukkan ke dalam penilaian Bapak Ibu, namun tetap kita masukkan ke indikator-indikator yang ada di platform karena kita tidak ingin meninggalkan goals satupun yang ada di indikator seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa mengisi, misalnya dengan mengisi kolom narasi bahwa kota kota terkait tidak memiliki laut seperti nanti di kami akan kami jadikan catatan untuk kedepannya seperti itu.
Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya, sambil menunggu pertanyaan, saya refresh kembali pertanyaan di sesi 1. Pertanyaannya, jikalau sudah mendaftar di tahun sebelumnya, lalu apakah perlu mendaftar kembali? Jawabannya boleh Mbak Novi? Oke, baik, izin saya refresh kembali Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar iSIM Versities pada tahun 2022 lalu, kemudian masih ingat akun yang digunakan, mulai dari username dan passwordnya, maka Bapak Ibu bisa langsung menggunakan akun tersebut saja, seperti itu. Namun apabila Bapak Ibu masih ingat username-nya, akan tetapi lupa passwordnya, kami menyediakan fitur forgot password yang nantinya Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan email. Nanti di situ Bapak Ibu bisa diminta untuk memasukkan password baru yang ingin digunakan. Kemudian jika Bapak Ibu merupakan kota yang baru terdaftar untuk iSIM Versities tahun 2024 ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan memasukkan detail nama kontak, detail NIP pegawai, kemudian detail email dan juga nomor telepon yang digunakan, seperti itu Bapak Ibu. Baik, semoga pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Apakah ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terkait isian profil kota untuk flora dan fauna resmi. Maksudnya apa ya Mbak? Nah, Mbak Novi bisa dijelaskan. Baik, untuk isian flora dan fauna biasanya merupakan flora fauna yang identik dengan kota dan kota Bapak Ibu gitu. Tapi karena isian flora dan fauna ini tidak bersifat wajib, maka apabila memang kota Bapak Ibu ini tidak memiliki flora dan fauna resmi, maka bisa dikosongkan saja. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ini ada Ini pertanyaan Mbak Novi. Iya, Oke. dari Kota Surabaya. Mohon maaf saya tertinggal Zoom-nya dan sesi 1 kemarin tidak mengikuti. Mohon untuk alamat website pengisiannya di mana ya Mbak gitu. Oke, jangan khawatir yang ketinggalan sesi 1 dan sesi 2 ini nanti rekaman Zoom-nya akan kita upload di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi jika ingin lihat kembali atau share kepada OPD yang harusnya terinfo akan kegiatan ini akan dipermudah. Nanti link YouTube-nya akan dibagikan juga di grup WhatsApp ya, melalui helpdesk iSIM Versities. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tidak akan ketinggalan informasi, terutama Kota Surabaya nih. Betul Bapak Ibu, nanti di grup akan kita share kembali materi pendampingan teknis pada hari ini beserta rekaman-rekaman video yang telah kita upload di YouTube nanti. Mohon ditunggu untuk rekamannya ya Bapak Ibu. Oke. Tadi sudah ada sekitar 10 pertanyaan, kita berdiskusi dan tanya jawab bersama ya Bapak Ibu. Baik, mungkin kita akhiri sesi tanya jawab ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Mbak Novi dan Mbak Dila yang sudah memaparkan dan menjawab diskusi tanya jawab
hingga di akhir acara kali ini. Dan saya mewakili Sekretariat ISIM ingin menyampaikan permintaan maaf apabila ucapan dan tindakan kami kurang berkenan pada acara hari ini ya Bapak Ibu. Kami juga sangat mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan saya tutup acara ini dengan sedikit pantun. Merah menyala si buah syeri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan kami beri karena hadir di bimbingan teknis hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Selamat mengisi 30 hari lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Kami tunggu pengisiannya ya.